Harapannya bahwa gegap gempita ini berjalan dengan damai, kita selesai sampai perhitungan terakhir dari yang resmi adalah KPU nanti, kita hasil quick count nanti. ya semua masyarakat Indonesia hari ini masyarakat Indonesia hari ini yang sangat gegap gempita melihat kontestasi pemilu, semua pasti dalam posisi melihat bagaimana hasil perjalanan pemilihan umum hari ini pastinya. Nantinya akan ke Kabupaten Bogor langsung, Mas? Ya, tim udah ada di sana mulai tadi malam. Cuman kita waktu mengurus pindah ke sana juga tidak mudah. Memang itu Tadinya mau nyoblos di sana, tapi nggak mungkin ngurusnya daripada harus dari kehilangan Januari. hak pilih, kita tetap di sini. Dia juga baru pertama kali nyoblos. Enggak dong. Enggak dong. Udah 2019 ya? Udah, Pemilihan presiden kan baru pertama kalinya. Enggak. 2019. Pernah 5 tahun lalu. Ini melihat pemilu 2024 ini gimana Mas tanggapannya? Ya, pemilu 24 sampai hari ini, sampai titik ini 99% tadi malam pengiriman kertas suara itu pun berjalan, mudah-mudahan sampai hari ini sudah selesai. Artinya perjalanan itu sampai titik hari ini kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita usahakan selama 5 tahun perjalanan pemerintahan, bahwa perjalanan 5 tahun ini berjalan sampai hari ini aku rasa sesuai dengan amanah konstitusinya sudah bisa berjalan. Sekarang seberapa yakin nih mungkin di Kabupaten Bogor sendiri akan maju dan Kalau ngomong seberapa yakin, semua tinggal kandidat, semua kandidat pileg adalah yakin dengan perjuangan kemarin. Bahwa kita semua pileg, semua calon wakil presiden dan presiden juga berjuang dengan luar biasa, apapun adalah keputusan rakyat. Makanya hari ini semua masyarakat berharap bahwa teman-teman atau pemilih hak suara itu harus memilih dengan hati yang bersih. akan menyaksikan quick count nanti Mas Anang langsung. Pasti kalau quick count kita akan amatin karena semua masyarakat pasti mengamatin hal yang sama. Mas Anang mungkin pesannya untuk warga negara Indonesia di hari pemilu? Ya, di hari pemilu, makanya nih pas di hari Valentine, ucapkanlah cinta kepada keluarga, apapun cintanya. Hari ini juga bagian cintanya hari ini datang ke TPS adalah bentuk dari cinta kepada negara, cinta kepada perjuangan negara. Jadi itu adalah bentuk yang luar biasa dan pemilihan tanggal 14 adalah pemilihan hal yang tepat. Makanya kenapa revolusi cinta. Oke guys, ikutin terus sampai di pencoblosan di TPS. Oke, yang sedikit berbeda untuk pemilu periode ini adalah kalau yang sebelumnya saya hanya sebagai pemilih. Tapi untuk tahun ini saya dipercaya untuk menjadi salah satu calon yang dipilih gitu. Jadi memang untuk saya agak sedikit berbeda untuk periode kali ini. Tapi ya saya tetaplah ini karena sudah hari hanya, saya senang sekali bisa diberi kesempatan paling nggak hampir 3 bulan terakhir ini menjalani masa-masa kampanye untuk saya bisa langsung turun ke warga, bersosialisasi, berkampanye, berdiskusi secara langsung. Nah ini adalah hari di mana ya penentuan ya. Cuman saya sudah sepakat sama suami dan keluarga bahwa apapun nanti hasilnya itu kami yakini itu yang terbaik. Yang penting kami sudah lakukan bagian kami, sudah berusaha maksimal. Setelah itu ya kami percaya apapun itu keputusan Tuhan yang memang yang terbaik gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan juga untuk akan menerima hasilnya apapun ya dengan legowo. Saya senang aja dan yang penting saya sudah sangat merasakan gimana support dari keluarga dan teman-teman saya selama 2 bulan lebih terakhir masa kampanye ini. Itu aja buat saya udah cukup happy ya gitu, karena mereka terlihat tulus, mereka terlihat benar-benar support saya, terlebih keluarga, anak-anak saya yang mungkin hampir 3 bulan terakhir tuh sering saya tinggal gitu ya. Jadi mereka support saya luar biasa sih, jadi saya bersyukur untuk itu. Dukungan Pak Kasem dari Mas Kaisang seperti apa?
Ya waktu Lita bilang dia mau turun di kampanye yang hari ini, yang tahun ini, saya udah sepakat sih, maksudnya kalaupun mau ikut dalam kontestasi ya kita support sepenuhnya, itu aja. Sepakat lah. Dan ini Sepakat, kan ya. bukan sesuatu yang baru saya putuskan di beberapa bulan terakhir. Ya. Ini tuh nggak instan sebenarnya prosesnya. Ini sudah lama kami pikirkan dan tujuan ini tuh sudah ada sejak lama. That's why saya mempersiapkan diri saya itu sedemikian rupa dari beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi memang sudah kami persiapkan. Dari sendiri sampai di TPS ini jam berapa nih Kak? 8:30 tadi karena ada kebetulan ada beberapa keluarga saya juga yang rumahnya di kompleks yang sama. Jadi tadi kita jemputin dulu satu-satu. Habis itu kita ke sini. Kak melihat peluang Pak Ganjar Pak Mahfud untuk pemilu kali ini seperti apa? Wah, gimana ya? Kita optimis siapapun ya. Siapapun nanti yang terpilih ya. Saya yakin masing-masing paslon tuh pasti punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau kami yakin ya bahwa so far dari ini kami yakin ya kami yakin, kita optimis dan terlepas dari itu semua yang penting itu satu yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia itu adalah perdamaian, kerukunan, tidak ada perpecahan. Kita harus yakin bahwa nanti siapapun yang terpilih itu sudah atas seizin Tuhan ya. Jadi kita semua harus menerimanya juga dengan lapang dada. Ya, lega banget bahwa kita sudah menjalankan hak konstitusi kita sebagai warga negara, bahwa memang pemilihan ini adalah kita yang menentukan. Jadi kita sudah selesai. Dah. Iya, kita lagi persiapan, kita persiapan. Hari ini kita mau ke rumah cucu dulu, habis rumah cucu kita mau ke Lumiere sebentar karena ada launching. Tapi kalau Mas Anang misa, terus baru nanti kita nyusul ke sana. Doain ya. Dapil. Jangan ribet. Oke. Oke ya guys, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Udah. Iya, persiapannya udah lama karena aku masuk ke Pileg. Jadi udah 8 bulan kemarin aku udah muter-muter di Bogor. Jadi persiapan kita ngikutin ini ya udah siap banget. Ini kan udah selesai, Mas Anang juga udah selesai memberikan Udah. suaranya nih Mas. Ya senang aja bahwa memang Indonesia adalah negara ketiga demokrasi terbesar di dunia. Karena ini kan bisa memberikan menjadi bagian contoh yang dilihat oleh dunia lain dan negara lain bahwa Indonesia bagaimana menjalankan proses demokrasinya dengan baik gitu. Nanti untuk perhitungan cepatnya sendiri ini Mas Anang akan mengawal langsung atau seperti apa Mas? Tim mengawal langsung, jadi tim kita di Kabupaten Bogor lengkap, makanya tetap kita berjalan ngikutin. Untuk agenda selanjutnya ini Mas Anang langsung turun ke dapil atau? Iya, aku usahakan ke sana. Ini usahakan langsung ke dapil nih Mas ya? Yep. Untuk mengawal pemilu Yep. damai dan Yep. Oke, Mas mungkin melihat ada kejadian-kejadian atau yang unik di setiap daerah nih Mas pemilu ini. Pemilu selalu dinamikanya adalah setiap karakter budaya di masing-masing daerah gitu ya. Buat aku itulah kebinekaan kita. Jadi hal-hal unik pasti banyak terjadi dan itu hal lumrah saja. Yang penting bahwa perjalanan konstitusinya benar, bahwa bisa menjalankan pemilu dengan jurdil, itu adalah hal yang utama gitu. Untuk harapan Mas sendiri nih, tahun ini seperti apa? Dan mungkin boleh pesannya kepada masyarakat langsung. Harapannya bahwa gegap gempita ini berjalan dengan damai. Kita selesai sampai perhitungan terakhir dari yang resmi adalah KPU nanti. Kita tunggu dan kita terima kenyataan apapun. Dan kita kembali menjadi negara keempat penduduk terbesar di dunia. Kita adalah negara 16 yang ekonominya kuat di dunia. Dan kita sama-sama menjaga bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 6%. Karena
akan challenging juga pada saat kita tidak bisa mencapai, karena itu adalah salah satu hal yang sudah diukur sedemikian rupa. Makanya setelah kontestasi pemilu harus kita segera untuk guyup lagi bagaimana membangun fundamental ekonomi Indonesia. Artinya bahwa kondusivitas politik itu dibutuhkan. Setelah pemilu harapannya bahwa kondusivitas masyarakat, semua elit pun sama, bagaimana mengembalikan kita track dalam pembangunan ekonomi, politik, dan seterusnya. Aku sih melihat perjalanan sampai hari ini berjalan, mudah-mudahan sampai perhitungan pun bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan kondusif, apapun yang terjadi, kita harus bisa menerima kenyataan apapun. Sedikit berbeda pasti karena pilihannya ada 3 dan apa ya, terasa kayak menurut aku ya semua punya pemilihannya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, walaupun aku punya pilihan aku tidak mau menjatuhkan pilihan orang lain. Kenapa? Karena semua orang pasti punya kekurangan, semua orang pasti punya kelebihannya. Jadi sebagai orang yang kita juga tidak terlalu mengenal, tapi kita juga pasti punya pilihan yang kita merasa inilah yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi kenapa aku tidak mau ingin pemilu ini dilaksanakan secara damai, karena nanti imbasnya setelah pemilu juga kan kita balik ke kehidupan kita masing-masing. Jadi buat apa kita harus berantem, harus saling mencaci, menjatuhkan gitu. Mungkin kan tadi baru selesai Dan nih, dukungan Bunda sendiri nih untuk Mas Anang di dalam pemilu kali ini. oh ya pastinya dukungan untuk semuanya ya, pasti dukungannya yang terbaik. Pastinya ya kita pasti pengen pilihan kita yang terpilih, tapi kalaupun tidak ya kita nggak boleh ini gitu, itu kan pasti udah pilihan dari, yang penting dilaksanakan dengan jujur, dengan damai, ya kita akan support aja. Setelah ini mau ke rumah cucu karena udah lama nggak ketemu kan, kangen, jadi mau ke sana itu aja. Iya, makanya ini belum sempat ke sana lagi. Jadi kita pengen ke sana, pengen ketemu anak-anak, yang jelas pasti makin pinter. Kalau video call tuh makin gemesin banget, bikin kangen terus. Dan makin mereka tuh punya daya tarik masing-masing ya, Amina dan Azura tuh yang membuat kita selalu rindu, ya. Oke? Bunda, terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Kemudian